Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Dia Safitri. Di sini saya akan memaparkan materi tentang membangun organisasi yang berbasis kecerdasan emosional dan spiritual. Oke, langsung saja ke materinya. Membangun organisasi yang berbasis kecerdasan emosional dan spiritual sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai konsep ini dan langkah-langkah untuk implementasinya. Yang pertama ada pengertian kecerdasan emosional dan spiritual. Kecerdasan emosional atau yang biasa kita sebut dengan EQ adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri serta orang lain. EQ mencakup keterampilan seperti empati, komunikasi yang efektif, dan kemampuan untuk membangun hubungan yang lebih baik. Selanjutnya ada kecerdasan spiritual atau yang biasanya disebut dengan SQ. Merupakan kemampuan untuk memahami makna hidup, nilai spiritual, serta menjalani kehidupan dengan kesadaran dan ketakwaan. SQ berhubungan dengan tujuan dan bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain serta lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat membangun organisasi berbasis EQ dan SQ. Yang pertama, meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan dengan EQ tinggi lebih mampu mengelola stres dan beradaptasi dengan perubahan yang meningkatkan produktivitas. Yang kedua, membangun hubungan yang baik. Kecerdasan emosional membantu dalam menciptakan komunikasi yang efektif, membangun kepercayaan, dan kolaborasi antar tim. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Organisasi yang mengedepankan nilai-nilai spiritual menciptakan budaya kerja yang mendukung kesejahteraan mental dan emosional karyawan. Yang keempat ada peningkatan kepuasan kerja. Karyawan merasa lebih terhubung dengan pekerjaan mereka ketika mereka dapat menjalani nilai-nilai spiritual dalam pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya ada strategi membangun organisasi berbasis EQ dan SQ. Yang pertama ada pelatihan dan pengembangan, yaitu dengan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kecerdasan emosional karyawan melalui workshop tentang pengelolaan emosi, komunikasi yang efektif, dan teknik resolusi konflik, serta menyediakan program pengembangan spiritual yang mencakup kegiatan seperti meditasi, refleksi diri, atau diskusi dengan nilai-nilai etika dalam pekerjaan. Yang kedua adalah kepemimpinan yang inspiratif, yaitu dengan memilih pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional tinggi dan mampu memberi teladan dalam menerapkan nilai-nilai spiritual, serta pemimpin harus mampu mendengarkan, memberikan umpan balik konstruktif, dan mendukung pengembangan karyawan. Yang ketiga ada budaya organisasi yang mendukung, yaitu dengan menciptakan kebijakan yang mendorong keseimbangan kerja seperti fleksibilitas waktu kerja atau program kesehatan mental, serta mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang keempat ada keterlibatan karyawan, yaitu dengan mengajak karyawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau bakti sosial sebagai bentuk penerapan nilai-nilai spiritual di lingkungan kerja, serta mendorong karyawan untuk berbagi pengalaman pribadi terkait pengembangan EQ dan SQ mereka. Yang terakhir ada evaluasi dan umpan balik, yaitu dengan melakukan survei secara berkala untuk menilai tingkat kepuasan karyawan terhadap budaya organisasi berbasis EQ dan SQ, serta menggunakan umpan balik untuk terus memperbaiki program-program pengembangan yang ada. Pada intinya, membangun organisasi berbasis kecerdasan emosional dan spiritual bukan hanya meningkatkan kinerja individu, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang positif dan berkelanjutan. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, organisasi dapat mencapai tujuan bisnis sambil menjaga kesejahteraan karyawan secara menyeluruh. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.